wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hasanatun, NPM 18144460176. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian moral menurut John Piaget dan Lawrence Kohlberg. Moral sendiri merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral menurut Piaget merupakan pengertian dari pendekatan kognitif anak. Kognitif anak adalah dasar dari berkembangnya nalar anak yang berkaitan dengan masalah sosial. Kemampuan kognitif ini akan membantu anak dalam mengembangkan nalar yang berkaitan dengan masalah sosial. Tingkat perkembangan moral anak pada usia 6-12 tahun ada dua, yaitu yang pertama heteronomi dan yang kedua adalah autonomi. Pada perkembangan heteronomi, yaitu segala aturan yang datang dari luar bersifat eksternal dan dianggap sakral. Pada tahap yang kedua yaitu tahap autonomi, yaitu anak sudah bebas menentukan aturan mana yang akan anak terima ataupun anak tolak. Sedangkan moral menurut Lawrence adalah perkembangan yang melihat asumsi-asumsi yang diterapkan oleh John Piaget. Kohlberg memaparkan dengan teori yang memandang bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Tahapan perkembangan moral anak menurut Piaget. Menurut Piaget, dalam pengamatan dan wawancara pada anak usia 4-12 tahun menyimpulkan bahwa anak melewati 2 tahap yang berbeda dalam cara berpikir tentang moralitas, yaitu yang pertama, tahap moralitas heterogen. Anak usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heterogen, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah perangkat dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang atau absolut. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan-pembatasan dalam bertingkah laku. Pada masa ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan. Anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah atau diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Anak berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan dibuatkan aturan oleh orang dewasa. Dalam tahapan ini, seyogyanya orang dewasa perlu memberikan kesempatan pada anak untuk membuat peraturan, agar anak menyadari bahwa peraturan berasal dari kesepakatan dan dapat diubah. Yang kedua, tahap moralitas otonom. Usia 7-10 tahun, anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagai ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia atau realistis, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan di mana anak berada. Pada masa ini, anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka otomatis akan mendapatkan hukumannya. Hal ini seringkali membuat anak merasa khawatir dan takut berbuat salah. Namun, ketika anak mulai berpikir secara heteronom atau ketergantungan dengan peraturan yang dibuat, anak mulai menyadari bahwa hukuman terjadi apabila ada bukti dalam melakukan pelanggaran.
Piaget meyakini bahwa dengan semakin berkembang cara berpikir anak akan semakin memahami tentang persoalan-persoalan sosial dan bentuk kerjasama yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Berikutnya terdapat tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Teori Kohlberg mengenai perkembangan moral secara formal disebut dengan Cognitive Developmental Theory of Moralization yang berakar pada karya Piaget. Dalam mengembangkan teorinya, Kohlberg tidak memusatkan perhatian pada tingkah laku moral. Artinya, apa yang dilakukan oleh seorang individu tidak menjadi pusat pengamatannya. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dibagi menjadi 3 level, di mana pada masing-masing level terdapat beberapa tahapan. Pada level pertama terdapat level moralitas prakonvensional. Pada level ini terdapat 2 tahapan. Tahap pertama yaitu ketaatan dan hukuman. Tahap awal perkembangan moral terutama terjadi pada anak-anak kecil. Tetapi orang dewasa juga mampu mengekspresikan jenis penalaran ini. Pada tahap ini, anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan absolut. Mematuhi aturan itu penting karena merupakan sarana untuk menghindari hukuman. Pada tahap kedua yaitu ada individualisme dan pertukaran. Pada tahap perkembangan moral ini, anak-anak menjelaskan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Dalam dilema Hess, anak-anak berpendapat bahwa tindakan terbaik adalah pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhan. Timbal balik adalah kemungkinan, tetapi hanya jika melayani kepentingan diri sendiri. Level kedua ada moralitas konvensional. Pada level ini terdapat 2 tahapan. Tahap pertama yaitu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal seringkali disebut sebagai orientasi seperti good boy, good girl. Tahap perkembangan moral ini difokuskan pada memenuhi harapan dan peran sosial. Ada penekanan pada konformitas, bersikap baik, dan mempertimbangkan bagaimana pilihan memengaruhi hubungan. Tahapan kedua yaitu menjaga ketertiban sosial. Pada tahap perkembangan moral ini, orang mulai menganggap masyarakat secara keseluruhan ketika membuat penilaian. Fokusnya adalah menjaga hukum dan ketertiban dengan mengikuti aturan, melakukan tugas seseorang, dan menghormati otoritas. Level ketiga yaitu moralitas pasca konvensional. Terdapat 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan kontak sosial dan hak perorangan. Pada tahapan ini, orang mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan orang lain. Aturan hukum penting untuk mempertahankan masyarakat, tetapi anggota masyarakat harus menyetujui standar-standar ini. Tahapan yang kedua yaitu prinsip universal. Tingkat penalaran moral terakhir Kohlberg didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan penalaran abstrak. Pada tahap ini, orang mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang diinternalisasikan ini, bahkan jika mereka bertentangan dengan hukum dan peraturan.